Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Tsumma qala aidan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah, Masjid Ar-Rahmah yang saya hormati, terkhusus kepada Ketua DKM dan seluruh jajaran kepengurusannya. Semua hadirin yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang saya hormati, yang saya muliakan. Puji syukur mari sama-sama kita awali. Kita mulai pengajian kita dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Salawat salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua min jumlatil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumul qiyamah akan dapat syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pengkajian surah Ibrahim. Kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-19. Kita lanjutkan di ayat yang ke-20 dan seterusnya. Sebelum kita melanjutkan pengkajian tafsir ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita baca. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita semuanya, amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innal zalimina lahum 'adzabun alim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang
sebelum 20 19 itu kalimatnya adalah alam taro anallaha khalaqas samawati wal ard bil haqq iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Tidakkah kau perhatikan atau tidakkah kau melihat Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan benar, dengan mengandung hikmah. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Andaikan Allah menghendaki, Allah akan lenyapkan kamu semua, manusia sedunia. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan makhluk yang baru, yang pada rewel-rewel, yang pada nakal-nakal itu dilenyapkan, diganti yang baru. Bisa Allah itu. Lalu dikuatkan di ayat yang ke-20 ya, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Wa ma dzalika, dan tiadalah itu apa? Idhabukum wal ityan bibadalikum, melenyapkan kalian dan mendatangkan ganti kalian, ganti-ganti orang. Jadi orang sedunia hilang semua tuh, dibinasakan oleh Allah, yang nakal-nakal, yang badung-badung ya, lenyap, hilang semua, lalu diganti oleh Allah, dan gantinya itu adalah orang-orang yang beriman. Itu Allah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Allah itu tidak sulit melakukan itu, mudah saja, bisa saja. Ya. Laisa bimuta'assirin li'anna al-qadira la yas'abu 'alaihi syai'. Ya, tidak muta'assir, tidak sulit, tidak kesulitan bagi Allah untuk melakukan itu. Kenapa? Li'anna al-qadir la yas'abu 'alaihi syai'. Karena bagi Allah yang Maha Kuasa itu tidak ada yang sulit-sulit, itu bagi Allah enggak ada. Ya, bagi Allah itu sesuatu pun, apapun bagi Allah enggak ada yang sulit. Kita kan di dunia ada susah, ada senang, ada gampang, ada sulit. Kita selalu dipasangkan hidup ini. Ya. Sulit bagi Allah itu enggak ada. Ya, tidak ada bagi Allah. Kesulitan ya, kesulitan untuk melakukan sesuatu itu enggak ada. Mungkin dihalangin oleh orang, atau mungkin dibatalkan. Bagi Allah itu enggak bisa. Jadi bisa saja kalau Allah mau melakukan itu, cuman memang Allah tidak berkehendak. Baik, ini kita akan ke ayat yang ke-21 ini. Kemarin itu sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barazu lillahi jami'a faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Pertanyaan ini orang-orang yang lemah. Wa barazu lillah. Barazu itu namanya pada kumpul bareng-bareng. Baroza itu jelas dia itu melakukan sesuatu. Wa barozu, dan mereka pada jelas, pada ngumpul lillahi, untuk menghadap kehadirat Allah jami'an, semuanya. Yang dimaksud adalah mereka itu kita semua ya. Nanti di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa itu? Menghadap kepada Allah. Berarti kita sudah mengalami kematian, ada di alam barzah, di alam kubur, lalu oleh Allah ditiup trompet yang untuk membangkitkan kita. Pada bangkit itu semua orang. Nah, inilah yang dimaksud wa barozulillah itu. Jadi nanti manusia, bahkan bangsa jin ya, itu akan dibangkitkan oleh Allah setelah kematian. Setelah kematian akan dibangkitkan. Wa barazulillahi jami'an ay wa yakhrujuna min quburihim ila Allahi liwahasibahum wa yujazihim ala qadri a'malihim. Ay wa yakhrujuna, artinya mereka pada keluar. Mereka itu siapa? Ya, orang kafir, orang Islam, pada dasarnya semua. Keluar dari mana? Min quburihim, dari kuburan-kuburan mereka. Yang dulu kita dikubur, Pak.
keluar. Kemana keluar itu? Ilallah, menuju Allah, menuju hadirat Allah. Liyuhasibahum, agar Allah menghisab mereka, menghisab kita-kita. Wa yujazihim, lalu membalas atas perbuatan-perbuatan kita, ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka, amal perbuatan kita. Ini adalah hari yang oleh Allah dikatakan, dinyatakan di dalam berbagai macam ayatnya. Jadi artinya kita akan bangkit, akan hidup setelah kematian. Ya, mungkin akal kita ini tidak nerima, karena semenjak zaman dulu nggak ada tuh orang udah mati hidup lagi. Ini akal ya. Kalau bicara akal memang tidak masuk akal, tidak logis. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan banyak ayat-ayatnya. Contohnya begini, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Za'ama, mengira, alladzina kafaru, orang-orang kafir, alla yub'atsu, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan setelah kematian. Mereka mengira. Jadi kalau mengira itu adalah ya pendapat mereka yang adalah salah. Karena memang dasarnya hanya ditumpukan kepada akal. Alla yub'atsu, mereka mengira tidak akan dibangkitkan. Qul, katakan Muhammad, wa rabbi, demi Tuhanku, demi Allah, latub'atsunna, sungguh kamu semua akan dibangkitkan, akan dihidupkan kembali setelah kematian. Banyak ayatnya. Bahkan Nabi Uzair, Nabi Ibrahim itu bertanya, bukan bertanya tentang meragukan akan bangkit dari alam kubur, bukan. Tapi dua nabi ini di dalam Al-Quran itu bertanya adalah, beliau itu ingin tahu cara Allah membangkitkan orang yang mati. Ya, yang pertama itu adalah Nabi Uzair nanya. Sebab-sebabnya itu Nabi Uzair nanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya menghidupkan orang yang mati? Itu Nabi Uzair masuk ke satu kampung, di mana satu kampung itu orang kok pada mati semua, dan mayatnya bergeletakan di jalan, ada yang di dalam rumah. Ya pokok kata mungkin ini orang dibantai, atau mungkin kena gempa, atau mungkin kena apa. Nabi Uzair masuk ke kampung itu. Ya, rumahnya itu sudah pada roboh, sebagai pertanda bahwa sudah lama ditinggalkan. Ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat berapa saya lupa, yang bunyinya begini, au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa'amatahu Allahu mi'ata 'am tsumma ba'atsah. Au kalladzi, atau seperti orang marra ala qaryatin, yang lewat di sebuah kampung, wa hiya khawiyatun ala urushiha, si kampung itu rumah-rumah penduduknya khawiyah, pada roboh atapnya. Jadi atapnya pada roboh, menandakan bahwa itu sudah ditinggal lama. Lalu beliau, Nabi Uzair itu melihat bahwa banyak orang pada mati bergelimpangan. Jadi tengkoraknya banyak. Nah, dengan sebab melihat itu, Nabi Uzair berkata, dalam hatinya itu beliau menyatakan, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ya Allah, bagaimana caranya tuh ngidupin orang-orang yang udah pada mati itu tuh. Jadi cara, bukan dipertanyakan adalah apakah engkau akan menghidupkan, bukan. Dia yakin bahwa Allah akan menghidupkan orang yang mati, tetapi caranya, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ya Allah, bagaimana caranya menghidupkan mayat-mayat itu? Fa'amatahullah, lalu Allah mematikan Nabi Uzair. Ya, di situ dia ikut tidur, mungkin tidur ya maksudnya, bukan mati. Dia dimatikan di situ mi'atam, selama 100 tahun. Mungkin tidak ketemu orang ya. Pokok kata oleh Allah, dia di situ tidur selama 100 tahun. Beliau itu ke sana membawa bighal, membawa keledai. Ya, naik keledai, keledainya diikat di pohon, lalu beliaunya tidur. Mi'ata'am, 100 tahun.
Ya, kemudian tsumma ba'atsah, kemudian oleh Allah dibangkitkan, dihidupkan lagi tuh Nabi Uzair, dibangunkan dari tidurnya. Dikatakan, ditanya, "Kam labista?" Uzair, "Kam berapa? Labista, berapa lama kamu tinggal di sini?" Dia ngelihat ke atas. "Labistu yaum aw ba'da yaum." Kayaknya saya melihat tidur di sini lama di sini itu yaum sehari, aw ba'da yaum atau bahkan setengah hari. Kenapa? Karena dia melihat badannya itu masih seperti kemarin. Kukunya tidak panjang, jenggotnya ya masih wajar. Ya kayak orang tidur sehari, bagaimana sih kita bangun? Kan wajar-wajar saja. Tetapi beliau merasakan seperti itu, ditanya oleh malaikat itu, "Kam labitha, berapa lama kamu tinggal di sini?" "Labithu yaum aw ba'da yaum." Kata malaikat, "Bal labitha mi'ata 'am." Kamu tidur di sini itu 100 tahun. Kaget Nabi Uzair. Kok 100 tahun? Lalu oleh Allah, oleh malaikat dikatakan, "Fangzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna." Sekarang lihat bawaan kamu, makanan kamu, minuman kamu. Ya, makanannya adalah buah-buahan, minumannya adalah peresan susu. Itu lam yatasanna, belum berubah. Masih kayak baru kemarin. Diminum sama beliau karena beliau bangun tidur mungkin lapar. Ya. Terus malaikat bilang, "Fangdur ila himarika." Sekarang himar kamu lihat. Himar itu keledai. Keledainya udah jadi tulang. Nah, di situ Allah mengatakan bahwa walina ja'alaka ayatan linnas. Itu si keledai itu, tulang-tulang yang tadi berserakan di situ ditempel-tempelin lagi, tak 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 tak, tak ya, nempel. Lalu datang urat-uratnya, datang isi-isi dalamnya, hatinya segala macam. Kemudian datang dagingnya, terakhir datang kulitnya, terakhir bulu-bulunya pada datang tubuh. Hidup lagi, laksana dulu dia naik itu, ya, padahal udah jadi tulang itu. Nah, sudah begitu beliau sujud kepada Allah. Inni a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau begitu saya tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi pertanyaan dia 100 tahun yang lampau dijawab itu. Itu Nabi Uzair. Nabi Uzair itu Nabi Ezra kalau dalam Bible. Yang orang Yahudi itu menyatakan itu anaknya anaknya Allah. Nabi Ezra. Nabi Uzair itu salah satu umat Nabi Musa yang hafal kitab Taurat. Dia ninggalin anaknya di rumahnya, anaknya ada. Anaknya lebih tua dari dia. Ya, dianya baru kayak orang 40 tahun, 50 tahun, anaknya udah 120 tahun. Bahkan udah buta anaknya itu ketika ketemu. Ketika ketemu kata anaknya, kalau memang bapak itu adalah Uzair, bapak itu tentu hafal kitab Taurat. Hafal dia, dibacakan. Kalau memang bapak itu adalah Nabi Uzair, saya ingin mata saya ini dikembalikan. Sembuh anaknya. Kalau memang bapak itu adalah ayah saya, Uzair, saya ingin melihat bagian badannya. Ada tandanya kata emaknya. Bener Pak. Jadi pelukan itu. Bapak sama anak, tuaan anak. Nah makanya aneh itu. Nah sementara Nabi Ibrahim bertanya, ya Nabi Ibrahim itu bertanya begini, ya Allah, bagaimana caranya menghidupkan orang yang mati itu? Beliau Nabi Ibrahim itu melihat bangkai, ya bangkai hewan, separohnya itu ke darat, separohnya ke laut, ke air. Jadi dia lihat separuh ke darat, separuh ke air. Itu dua-duanya, yang baik yang di darat maupun yang ke air, sudah tidak ada daging-dagingnya, alias tinggal tulangnya saja. Nah dalam benak hati Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, kaipatuhil Rabbi arini kaipatuhil mauta. Ya, Rabbi ya Allah Tuhanku, arini perlihatkan kepada aku kaipatuhil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ditegur oleh Allah, awalan tu'min, kamu nggak percaya Ibrahim?
Saya bisa membangkitkan orang yang mati? Tidak ya Allah. Walakil liyatma'inna qalbi. Tapi agar hati saya ini anteng, enggak bertanya-tanya. Oh, kalau begitu. Fakhud arba'atan minat tayr. Kau cari 4 burung. 4 burung unggas. Ya di situ diceritakan macam-macam. Ada ya semacam bebek, entok ya, kemudian merak atau mungkin ayam. Yang gede-gedenya itu hampir sama. Dicincang, dipotong, dicincang. Diaduk-aduk jadi satu. Jadi bulunya apanya itu nyampur semua di situ. Lalu dijadikan fahud arba'atan minat tayr ya, pasurhunna, kemudian dijadikan 4. Dibelah sono, dibelah sono, belah sono, belah sono. Tumad'uhunna, kemudian kau panggil. Dipanggil tuh, soang, datang. Datang pada ngumpul, jadi soang lagi. Wahai ayam, ayam dipanggil ngumpul, hidup lagi. Tumad'uhunna ya'tina kasaya, kau panggil tuh. Kemudian mereka akan datang dan jalan di depan kamu. Subhanallah. Ya, itu cara Allah menghidupkan hewan. Ya mungkin kalau jadi percobaannya manusia kan kesian, dicacak-cacakin kesian. Makanya pakainya hewan. Percobaannya. Itu sudah dibuktikan oleh 2 orang Rasul Allah, Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Uzair dan Nabi Ibrahim. Tinggal kitanya aja percaya apa tidak. Masa firman Allah enggak percaya? Baik, kita lanjutkan. Wa baruzu lillahi jami'a. Faqala du'afa'u lilladzina istakbaru. Maka berkatalah orang-orang yang lemah firra'i di dalam pendapatnya, wahum as-sufalah, as-safalah, itu orang-orang yang bodoh-bodoh lah, orang-orang yang awam. Sementara mereka itu mungkin titelnya doktor, dokter andes, profesor, orang-orang hebat lah, atau mungkin kiai, atau mungkin ustadz, atau mungkin pendeta, apalah. Yang jelas mereka itu menjadi pemimpin, sehingga orang-orang yang do'afa ini, yang lemah-lemah ini ikut aja sama dia. Itu orang-orang yang lemah di sana yang juga masuk neraka, ataupun yang juga dia itu adalah dibangkitkan, itu berkata kepada orang-orang yang takabur, ya takabur yang tidak menyembah kepada Allah, wahum akabiruhum, itu pemimpin-pemimpin mereka. Inna kunna lakum taba'a, kata orang yang lemah, kami ini kan adalah pengikut Tuhan, pengikut sampean semua. Di dunia, di dalam dunia, fitakdzibir rusul, dalam rangka mendustakan Rasul, gara-gara lidah sampean kami juga ikut-ikutan tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Gara-gara sampean ya provokasi saya, lalu saya juga tidak percaya kepada Allah. Saya tidak percaya kepada hari kebangkitan. Saya tidak percaya kepada Islam. Ya, wal i'rad an nasihatihim, dan saya berpaling daripada nasihat-nasihatnya Nabi, Rasul, para ustadz, para kiai, gara-gara sampean. Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'? Nah, ini pertanyaannya, Pak. Fahal antum, adakah kamu semua wahai para pembesar, mughnuna anna, melepaskan diri daripada kita min adzabillah, daripada siksaan Allah, min syai', sedikit sajalah, sebentar sajalah kita dilepasin, kita jangan sampai disiksa. Apa kata mereka? Ya. Ini pertanyaan. Karena orang-orang yang bodoh itu manut aja. Ya diceramahin begini, ngikut aja dia. Sementara ya mereka itu juga masuk neraka karena tidak beriman kepada Allah. Otomatis si pengikutnya juga ikut masuk neraka. Ketika protes, lah bagaimana bang? Kita kok kayaknya begini, nggak baik-baik aja nih kita. Terpampang di depan kita mau disiksa, ya, bahwa kita ini nggak bakal selamat. Abang bisa nggak nyelamatin kita pada nih? Sedangkan kita ini udah kayaknya putus asa nih bang. Apa kata dia ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada mereka? Fahal antum fi hadzal yaum dafi'una anna ba'da syai'in min huwa min adzabillah? Apakah tuan-tuan pada hari ini dafi'una bisa menolak anna daripada kita ba'da syai'in, sebagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala? Kita ini enggak mau disiksa, kita ini enggak mau masuk neraka. Tolonglah tuan-tuan yang mulia,
yang dulu pandai berceramah, tolong kami ini agar jangan sampai masuk ke dalam neraka. Apa kata dia? Qalu law hadanallahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajzi'na am sabarna ma lana min mahis. Ini katanya dia. Kalau mereka menjawab, si para pemimpin tadi itu, lau hadanallah, andaikan dulu saya juga dapat hidayah dari Allah, lahadainakum, pasti saya bisa menunjukkan kamu, bisa membela kamu. Sekarang saya juga masuk neraka gara-gara saya salah jalan. Ai lau khalasnallah minal iqab, andaikan Allah bisa nyelamatin saya daripada siksaan, wa hadana ila tariqil jannah, dan dulu Allah nunjukin saya kepada jalan menuju surga, yaitu agama Islam, lahadainakum tariqan najah, pasti aku akan tunjukkan kepadamu jalan keselamatan. Wa dafa'na ankum ba'dal adzab, dan aku akan menolak kalian, akan membela kalian sebagian daripada azab yang harus dikenakan kepada kalian. Saya bisa balas, saya bisa negosiasi dengan Allah. Walakin saddallahu anna tariqal khalas, akan tetapi Allah sudah menutup kepada kita jalan keselamatan. Putus asa, Pak. Pemimpinnya nggak bisa nyelamatin, yang dipimpinnya para orang-orang lemah-lemahnya juga boro-boro minta syafaat pertolongan kepada mereka. Lalu kata mereka akhirnya apa? Sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama saja alaina, kepada kita ajazi'na, baik kita ini muring-muring, baik kita ini keluh kesah, am sabarna, atau meneng baik, atau diem aja, sabar, malana mim mahis, tetap kita tidak punya jalan keluar. Emang kita harusnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini dia. Sekali lagi, jalan yang sangat diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Ayat selanjutnya apa? Wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menjadikan selain Islam, dijadikan sebagai agama, dijadikan sebagai tuntunan hidup selain Islam, banyak. Wa huwa fil akhirati, dia nanti di akhirat minal khasirin, rugi. Kita beruntung, Pak, bahwa kita adalah orang-orang yang Muslim, dan hebatnya lagi mudah-mudahan kita Muslim yang taat, yang beramal soleh. Ini nih, Pak, calon-calon surga insya Allah. Mudah-mudahan saja lah, Pak, ya, kita orang-orang ya di hadapan Allah, entahlah nilainya seperti apa. Yang penting mah wayanya kita sholat, wayanya ngaji, wayanya puasa, ya puasa, kita ikutin aja lah apa kata Allah dan Rasulnya. Jadi mereka mengatakan sawaun, sama saja, alaina, untuk kita ajazina, baik kita ini muring-muring, ya apa tuh namanya muring-muring itu, ya kayak orang apa ya, beralasan lah kepada Allah. Am sabar, atau kita diam aja, ya tetap saja. Ala dalika ay asyah fatadurru wasabru mustawiyani alaina fi adamil inja. Baik kita mau teriak-teriak karena kita akan disiksa, atau kita mohon-mohon kepada Allah, atau kita sabar, tetap aja itu semua sama. Ya, tidak bisa kita diselamatkan. Kenapa? Karena memang kita bukan orang Islam, kata dia. Dulu salah jalan, yang dibelain ya adalah jalan yang salah, jalannya setan. Malana, maka tiadalah bagi kita mimmahis, dari jalan keluar atau dari jalan berlari daripada azab Allah.
ay mahali harabim minal iqab, artinya tempat berlari dari siksaan Allah itu enggak ada. Ini hebatnya lagi setan, Pak. Yang tukang nyesatin manusia nanti akan pidato. Kan selama ini setan-setan biang keroknya ya. Setan biang kerok. Yang mentakkan manusia itu tergoda ataupun manusia ini tersesat, diantaranya adalah setan. Nah, setan itu nanti akan pidato. Dia itu kan propaganda. Melalui manusia jadi setan. Nanti nih. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Ini nanti setan setelah diputuskan orang yang ke neraka, yang ke surga. Itu setan itu di neraka pidato. Pidatonya di di neraka yang keempat. Jadi setan itu ditempatkan oleh Allah di neraka yang keempat. Kenapa keempat? Karena neraka itu tingkatannya ada 7, Pak. 7. Dari atas 1, 2, 3, 4 itu tempat setan. Ada juga manusia. 5, 6, 7. Jadi ke atas 3, ke bawah 3. Dia tengah-tengah. Nah, ada mimbarnya nanti. Dia pidato. Pidatonya luar biasa mencekam. Ya, di antaranya ini digambarkan oleh Allah secara global, panjang lebar nanti. Itu kedengeran oleh semua orang-orang kafir yang disesatkan oleh setan. Wa qala, dan berkata siapa setan, ayaqulu, artinya berkata siapa iblis, Raisus syayatin, ya, pemimpinnya setan, khotiban, dia khotib. Fi mahfalil asqiya'i minats tsaqalain, di tempatnya orang-orang yang pada celaka, yaitu bangsa jin dan manusia. Ya. Kan kita tahu, Pak, neraka itu adalah tempat manusia dan jin yang kafir. Ada ayatnya, ada. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami akan isi penuh tuh neraka jahanam dengan bangsa manusia dan jin. Karena kita yang taklif, Pak, mukallaf itu kita, manusia dan jin. Yang lain enggak diwajibkan ibadah. Makanya enggak ada siksaan bagi dia. Ya enggak ada. Lah kita ini yang wajib ibadah, ada siksaan, ada juga surga. Ya, dan neraka ada surga. Nah, nanti setan itu akan ngomong, lamma qudiyal amru, setelah selesai dihisab. Jadi hisab itu sudah selesai. Keputusan ada di tangan Allah, yang ke surga, yang ke neraka. Nah, di neraka ini dia ay faragha minhu, artinya selesai daripadanya, bi anistaqarra, dengan bertempat ahlul jannah, penduduk surga, fil jannah, dalam surga, wa ahlun nar, dan penduduk neraka, fil nar, dalam neraka. Wa qad qalu lahu isfa' lana fa innaka adaltana. Mereka berkata tuh, orang-orang disesatkan, tolongin dong kita. Kamu kan yang menyesatkan kita. Apa kata dia? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum wa ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrikhiya inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadz zalimina lahum adzabun alim. Itu omongan setan. Apa katanya? Hei orang-orang yang pada celaka, innallaha wa'adakum, Allah itu sebenarnya menjanjikan kepada kamu dengan janji yang benar. Ini kan rupanya yang gak mau beriman kayak begini kan, bener kan? Yang beriman, di surga, bener kan? Kata dia, wa'atukum, saya juga janjiin kamu dulu harus ingkar kepada Allah, tapi pak akhlaftukum, saya kan nggak bener janjinya, ngaku sendiri, Pak, aku mendustakan janjiku sendiri. Wa ma kana li alaikum min sultan, saya tidak punya kemampuan untuk nyelamatin kamu. Illa anda tukum, kecuali saya ini adalah cuman ngajak-ngajak kamu, lalu kamu mau, ya udah, maka pala talumuni, kamu jangan mencerca saya.
Walumu angkusakum, cercalah diri kamu sendiri yang gobloknya kamu, diajak-ajak mau aja. Ma ana bimusrihikum, aku tidak bisa nyelamatin kamu. Wa ama antum bimusrih, kamu juga bisa nyelamatin aku kan. Ya. Ini kafartu bima asyraktumuni min qablu. Sebenarnya saya itu juga enggak percaya. Saya sebenarnya itu kamu menyembah selain Allah itu saya juga enggak mau. Salah itu jalan salah, gua tahu. Cuman memang harus dengan cara itu kamu harus bisa masuk neraka. Inna dzalimina lahum adzabun alim. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang zalim itu bagi mereka siksaan yang sangat menyakitkan. Ini insyaallah nanti akan kita kaji di pertemuan yang akan datang. Ayat yang ke-22. Bagaimana setan pidato itu, Pak? Panjang lebar, Pak. Dalam kitab Durratun Nasin itu ada pidatonya setan, khotbahnya setan. Ya, sebagai tanda perpisahan untuk orang-orang yang menuntut dia nanti itu. Baik, sampai di sini hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan sore hari ini. Mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.